teman-teman Indofili Channel. Kembali lagi ya, saya dengan Cairul. Waduh, lama lagi belum bikin konten ya. Semoga saya diberikan waktu luang bisa membuat konten-konten lagi yang bisa bermanfaat buat teman-teman Indofili semuanya. Ya, oke. Ini masih ada di pantai ya, saya lagi biasa tidur-tiduran di pantai. Kepingin refreshing lah gitu. Bong liburan biasa di Amerika itu kalau sudah kerja terusan gitu kan, suasana pasti jenuh dan capek juga. Harus diimbangi. Jangan kerja terus, tapi harus rekreasi. Orang bilang itu healing. Itu ya Dek ya. Ya Dek. Oke. Aku mau bahas apa ini kira-kira? Bahas tentang banyak pertanyaan. Cak, masuk Amerika, gimana caranya masuk Amerika? Terus gimana aku bisa kerja di Amerika? Oke. Kalau masalah masuk di Amerika itu banyak sekali caranya masuk. Tapi yang aku tekankan di sini, cara masuknya paling gampang adalah dengan jalan turis. Jadi turis, jadi orang wisata. Itu paling gampang karena Amerika membutuhkan sumber penghasilan itu dari wisata. Dari paling gampang. Kalau yang lain-lainnya ya itu keperluan, itu beda ya. Nanti pasti harus ada memenuhi persyaratan yang macam-macam. Kalau wisata cuma persyaratannya apa? Kamu ada punya kekuatan atau finansial lah, ada keterikatan dengan di Indonesia. Misalkan kamu punya pekerjaan dan ada gaji yang lumayan lah di Indonesia. Ya gajinya paling enggak di atas 10 juta lah, 12 juta atau di atas itu lebih bagus. Sebagai apa ya terserah, kamu tulis di DS itu, ketik aku kerja sebagai apa, terus gajinya segini. Yang penting dalam isi DS itu nanti agak ada wawancara kan, ada interview. Nah di interviewnya itu harus lolos teman-teman. Ya kuncinya harus percaya diri dan menguasai apa yang ada ditulis di DS itu. Misalkan kamu ngomong aku kerja sebagai apa gitu ya, sebagai direktur bank ya harus sesuai dengan direktur bank. Aku sebagai penjual barang-barang souvenir atau apa ya, sesuaikan semuanya dengan gaji yang kamu masuk akal gitu. Jadi terserah, bebas mau kerja apa, yang penting ada syarat keterikatan. Di Indonesia itu ada, bahkan sekolah atau mahasiswa itu juga bisa untuk menjadi syarat keterikatan. Tapi kan biaya untuk pergi untuk akomodasi ya harus dijelaskan dari siapa, dari bapak misalkan, dari ibu. Bapakmu kerja apa? Ini bla bla. Oke, nggak masalah gitu. Ya itu salah satu yang tentang masalah itu tadi, masalah visa. Untuk cara masuknya paling gampang adalah visa turis. Yang lainnya saya skip dulu, nggak perlu dibahas di sini. Kemudian Cak, kalau sudah di sana itu apa saya bisa kerja? Lah yang bisa apapun biasanya ya, ini biasanya orang-orang yang masuk di Amerika itu diberi waktu kira-kira 6 bulan untuk izin tinggal, stay ya, 6 bulan. Ya udah, manfaatkan 6 bulan itu untuk cari cuan lah, misalkan dengan bekerja, dengan apa bisa Cak, visa turis, bisa bekerja. Yang dipakai kerja itu bukan visa turisnya, bukan visanya itu untuk visa kerja, itu bukan. Visa itu alat masuk aja untuk masuk ke Amerika. Jadi yang dipakai kerja itu apa? Ya kamu ngelamar di sana, misalkan di tempat
kerjaan, ada restoran, ada toko, ada apa, yaitu ada lowongan nggak kerjaan gitu, misalkan di situ pasti ada. Oh ada, ini kamu mau kerja, iya gitu. Ya cuma gitu aja. Lu apa perlu bikin apa kayak kurikulum vitae, ijazah dan lain-lain? Nggak ada. Ini bukan apa CPNS dan lain-lain ya, apa calon pegawai negeri sipil. Di sini kerja itu kerja kasar, kerja apa namanya, kerja yang bersifat fisik. Jadi angkat-angkat, pokoknya jadi buruh pabrik, di warehouse. Kerjanya sebenarnya nggak berat-berat amat, cuma berdiri. Yang kalau di packing pabrik itu ya packing itu pokoknya berdiri. Itu 95% kerjaan di Amerika itu rata-rata berdiri. Untuk orang-orang yang punya visa turis ya, itu berdiri. Yang orang, kenapa aku ngomong visa turis? Ya orang yang memang apa istilahnya itu orang gelap, maksudnya adalah orang yang tidak ada diizinkan untuk kerja, tidak ada resmi untuk izin kerja di sini. Jadi mereka mencari kerja itu ya dapat aja gitu. Lu nggak bahaya tah? Iya tergantung. Bahaya nggak bahaya itu tergantung apa orangnya. Kalau dia nyerempet, kalau di tempat-tempat yang berbahaya ya jangan ke sana gitu. Cari yang aman-aman saja di daerah-daerah tertentu atau di banyak komunitas Indonesianya yang rata-rata itu pasti bisa menolong di mana. Itu yang paling aman. Kalau sudah ngerti, sudah hafal di sana, banyak kenalan, banyak pengetahuan apa-apa semuanya, silakan. Misal kerja restoran di luar state jauh-jauh itu yang penting ada temennya. Kalau nggak ada temennya ya babak belur. Nggak ngerti, nanti ada apa-apa kamu nggak ngerti. Itu berarti apa? Kerja bisa. Nah, soal gaji kerja dan lain-lain itu variatif. Tapi seluruh di Amerika itu sudah terhitung apa namanya living cost-nya itu udah terhitung. Kalau di daerah sini itu pasti living cost-nya tinggi, maka gajinya juga tinggi gitu. Jadi intinya itu bisakah apa visa turis untuk kerja? Bisa. Caranya bagaimana? Cari tempat-tempat yang bisa membantu. Misalkan banyak orang Indonesianya, yaitu. Jadi visa turisnya itu, visanya itu bukan untuk kerja, tapi kamu, tenaga kamu yang dibutuhkan untuk kerja, itu aja. Intinya seperti itu. Jadi ada ininya, ada agen-agennya atau ada biro jasanya atau ada penyalur tenaga kerjanya dan lain-lain. Hei, ini Amerika, tidak boleh menggunakan pekerjaan tenaga kerja yang kayak di Hong Kong, Taiwan, Arab dan yang tidak ada penyalur seperti itu. Ini adalah turis yang kepingin bekerja gitu. Jadi penyalurnya ya tidak ada. Tapi kalau kamu sudah berada di Amerika, sudah di sini, nah itu ada yang kamu tanya teman, ya ada agensi ya, ada di Chinatown, New York misalkan, itu ada agensi yang berbayar. Itu fungsinya agensi itu apa? Agensi adalah penghubung. Kayak ada restoran yang butuh pegawai, itu dia hanya menghubungkan antara majikan atau apa tempat restoran yang butuh pekerjaan dengan para pekerja. Oh mau ini di sini nih, soal cocok nggak cocok terserah, mereka nggak ada kewajiban kamu nggak cocok dengan restoran itu bisa keluar dan lain-lain gitu. Tuh kalau di wilayah-wilayah mana misalkan yang New York atau yang punya agensi teman-teman yang mana itu ya bisa ada, semuanya free, nggak ada yang bayar. Kalau ada yang ditawari harus bayar segini ini udah gombal, itu jangan di ini. Yang penting masuk sini dan cari komunitas Indonesia, kamu akan dapat free layanan, mulai kesehatan, mulai apa akan dibantu oleh teman-teman yang lainnya. Karena kita kepingin semua teman-teman Indonesia yang di sini bersatu, saling membantu. Oke, tertarik kan masuk ke Amerika? Nah, ayo masuk Amerika. Sambil jalan-jalan, sambil cari duit. Kalau mau terus lama seneng di sini, ya silakan tetap tinggal di sini.
sampai kapanpun kamu sampai bosen, sampai nggak mau pulang, kayak punya anak cucu dan lain-lain. Silakan di sini. Oke teman-teman, itu aja informasi dari saya. Saya akan bikin informasi yang lebih menggigit lagi, lebih keren lagi. Bisa penasaran teman-teman. Ya, ayo sini ke Amerika semua biar rame. Wah, ini ngajakin orang Amerika nggak apa-apa, ngajakin, tapi awas, hati-hati kalau di Amerika, jangan kena tipu, jangan memaksakan diri, nggak punya apa-apa menjual barang-barang dan lain-lain, tapi ditipu oleh orang. Jangan, harus pastikan dulu, oke? Gitu aja teman-teman, jangan lupa subscribe, like, sebarkan informasi ini ke teman-teman yang membutuhkan supaya bermanfaat. Terima kasih banyak. Salam dari saya Cairul, Indo Village Channel. Bye bye, sehat ya. Kita kejar impian dengan semangat agar kita bisa makmur. Teman-teman, bye bye. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel saya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment yang positif.